akhirnya menyatakan sikap seperti itu, Pak. Sebetulnya dalam pernyataan sikap kami jelas belum bisa. Saya yakin bahwa yang dilakukan oleh Pak Dede, termasuk oleh beberapa statement saya, ini dalam rangka memberdahi sebenarnya. Ijazah ini bukan tujuan akhir bagi saya. Ijazah ini hanya pintu masuk. Untuk apa? Untuk mengetahui betul struktur pendidikan di Jawa Barat ini seperti apa yang saat ini menghasilkan. Angka lamanya sekolah rata-rata di Jawa Barat itu hanya kelas 2 SMP. Lalu bicara terkait dengan pengangguran terbuka atau pengangguran yang angkatan kerja, berarti umur 17 sampai 40 tahun misalnya, atau bahkan 50 tahun. Ini mencapai 1,8 juta orang. Yang mungkin orang yang tidak mempunyai pekerjaan, salah satunya mereka tidak bisa melamar pekerjaan karena ijazah yang masih ada di sekolah. PGSI, FKKS, IGI, Forum Komunikasi Madrasah bakalan mengkomisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat. Kepala cabang dinas bakalan merugi permasalahan tunggakan-tunggakan ini. Selama ini kepala cabang dinas pernah nggak mengumpulkan sekolah-sekolah swasta bicara terkait dengan problem yang ada di swasta? Bapak Ibu sekalian bisa nggak mengakses bahwa di pemerintah Provinsi Jawa Barat ada program hibah untuk pembangunan ruang kelas baru yang tiap tahun meningkat angkanya dari 81 miliar, dari 124 miliar, 240 miliar, 281 miliar, dan semuanya tertera ada daftarnya. MI, Sanawiyah, Aliyah, SMA, SMK. Bapak tahu? MI juga dapat, SD juga dapat. Wah, sepayanya ketinggalan barisan Pak, perlu. Kira-kira apa yang disampaikan Pak KDM dan saya supaya sekian rame, supaya uang ngerti KB, kira-kira perlu deh? Perlu? Supaya kita tahu betul persoalan bapak-bapak sekalian. Nah, sehingga pada saat bicara ini tujuan saya, dan mungkin sama dengan tujuan Pak D, supaya pemerintah hadir. Yang selama ini selalu dikatakan surat resmi BMPS, Badan Musyawarah Perguruan Swasta, menyatakan bahwa pemerintah tidak pernah hadir, pemerintah tidak pernah memberikan bantuan kepada swasta kecuali BOS pusat dan juga BPNU yang mewadahi sekolah-sekolah swasta yang tidak tahu tuh 280 miliar terdistribusi ke siapa. Ada satu sekolah yang dapat 2 miliar setahun. Ada di belakang sekolah dan di belakang siswa. Karena rakyat itu harus kita urus semua. Jangan saya hanya ngurus orang tua murid siswa, tidak ngurus sekolah, atau sebaliknya. Karena punya yayasan, mesti ngurusnya di yayasan, tanpa memperhatikan rakyat yang kesulitan membayar biaya-biaya pendidikan tersebut. Jika saya yakin deh Pak Dede, semuanya, Dedi Mulyani dan saya sama, kita ingin beresin permasalahan. Tidak pernah ada data yang masuk 360.000 ijazah yang ditahan oleh pihak sekolah. Hanya sekarang, akhirnya kita tahu 360.000 ijazah yang ditahan. Nilainya berapa? Kemarin 14 kabupaten kota yang SMK saja itu sudah 740 miliar. Baru 14, baru SMK. Bagaimana kalau digabungkan 27 kabupaten kota, SD, SMP, SMA, SMK, Aliyah, Sanawiyah, Ibtidaiyah. Waduh. Ditambah maning PKBM. Cuma apakah BMPS terus ketemu Sekda pas
sehingga kami akan memberikan ijazah kalau ada MOU dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat di mana 70%-nya harus dibayar oleh pemerintah. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Dasarnya apa? Kita bikin MOU dengan BMPS, dengan bapak-bapak sekalian untuk membayar 70%. Nggak ada. Orang bapak-bapak saja tidak memberikan data yang komplit ke kami. Ada nggak MOU dengan orang tua siswa? Yang intinya sekolah bisa menahan ijazah. Nggak ada yang berani sekolah bikin MOU itu. Nggak ada. Sehingga saya sampaikan kemarin ke forum komunikasi, kita nggak perlu ngotot-ngototan karena kita sebenarnya sama ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan sekolah dan permasalahan rakyat. Sehari-hari dia hanya buruh setrika, buruh cuci, terus kita perlakukan sama dengan orang-orang kaya itu. Ya udah. Makanya perlu status data terkait dengan status orang tua siswa itu apa. Yang pada akhirnya pada saat pemerintah ke depan misalnya Kang Deddy Mulyadi ini akan membuat program yang berhubungan dengan ijazah itu, gak mungkin juga disamaratakan karena berbasis data yang berkaitan dengan tunggakan siswa tersebut. Bisa nggak kira-kira pada akhirnya anggaran disiapkan untuk RKB, maka kita akan menghitung, memprioritaskan sekolah-sekolah yang berkaitan dengan masalah ijazah ini. Bisa? Bisa? Bisa. Ada berbagai macam yayasan apa segala macam yang seyogianya sarana prasarannya sudah besar. Kenapa harus terus dibantu oleh pemerintah? Padahal masih banyak yayasan yang kecil-kecil itu. Cik dipai 50 juta beda, alhamdulillah. Alhamdulillah ini beli sepisah sampai subuh sampai maghrib. Benar. Dan kita harus mengerti betul. Yang diomongkan Pak Dili di media sosialnya, saya yakin 100% akan dilaksanakan pada saat beliau dilantik dan menyusun RPJMD, rencana kerja pemerintah, rencana kerja dinas dan sebagainya. Maka ke depan peluang untuk RKB sarana prasarana yang lain ini akan terbuka. Tinggal saya akan kawal terus bagaimana RPJMD, RKPD dan sebagainya dalam bentuk apa? Program-program yang untuk sekolah baik negeri maupun swasta. Yang kedua terkait dengan BPMU. BPMU banyak persoalan bahwa itu kurang, masih cuma setengah dari negeri. Ayo kita hitung lagi. Tapi bagaimana BPMU ini dan BOS misalnya sebagai faktor pengurang beban-beban biaya yang harus ditanggung oleh orang tua siswa. Harus transparan juga paling tidak, rakyat juga harus tahu, orang tua murid juga harus tahu. Lalu misalnya hibah apa segala macam, ini juga menjadi faktor pengurang.